Dengan potensi yang begitu besar, 8 ton per hari, ini bisa dibuat energi listrik, dikelola para ilmuwan, insya Allah bisa menggerakkan listrik satu desa. Nggak beli itu anunya, nggak usah beli tabung. Iya untungnya. Iya nggak pakai duit. Kita masih mencarikan solusi karena debit kotoran yang memang begitu besar, kurang lebih 8 ton per hari. Yang jelas banyakan sapinya. Bayangkan, sapinya 8.000 sekian, warganya hanya 7.200. Ini sudah melampaui. Langsung lari ke kompor buat ibu-ibu untuk masak. Tinggi, beranang. Pak, pasti. Awal mula kita tidak terpikirkan dengan adanya biogas, Mas. Kenapa? Setelah saya berangkat jadi kepala desa periode pertama, ini yang saya pikirkan dengan banyaknya masyarakat kami yang mayoritas peternak sapi perah, tentu kita memikirkan sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya sudah jelas, yaitu susu yang dihasilkan oleh sapi perah yang bisa dimanfaatkan oleh bayi yang kita setor ke PT Nestle maupun Indolacto. Akan tapi yang sisi negatifnya itu kotoran ternak. Bagaimana kami selaku pemerintahan desa untuk memikirkan mencarikan solusi yang terbaik, karena yang saya alami sampai sekarang yaitu dampak dari kotoran tersebut, yaitu tukaran antar warga, antar tetangga maupun antar desa. Kalau antar warga ketika musim hujan pertama, celetong yang ini masuk ke rumah ini, ke dapur ini, bahkan ada yang masuk ke musola. Antar tetangga pun sama. Antar desa, yaitu dengan desa tambak, mayoritas yang peternak di sana itu bandeng, Mas. Ketika musim hujan pertama, alirannya karena memang ke sana, lari ke tambak semua, bandeng banyak yang mati. Sehingga sempat saya mau didemo waktu itu, dan memang betul-betul rame. Dengan dibangunnya infrastruktur sambil berjalan, infrastruktur mau selesai, kita masih mencarikan solusi karena debit kotoran yang memang begitu besar, kurang lebih 8 ton per hari. Sehingga mau nggak mau kita harus mengurangi debit kotoran tersebut. Bagaimana setelah keluar dari sapi, kita potong, masukkan kubah, dan energinya bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu, yaitu biogas. Langsung hitung. Ya. Iklan ini langsung lari ke kompor buat ibu-ibu untuk masak. Setelah ini masuk, kita tinggal buka ini. Setelah ini masuk ke kompor, barulah kita hidupkan. Ini hasil apinya. Seperti ini. Awal mula, saya nggak mengenal biogas. Begitu saya memberikan proposal terhadap pemerintah daerah, barulah ada tindakan. Waktu itu Bapedalda yang membawa biogas. Namun waktu itu hanya sekali, skala besar, 20 kakak. Ya alhamdulillah dari situlah kita berbagi ilmu untuk berkreasi, membangun bagaimana kotoran ini bisa terorganisir dan bisa dikelola dengan baik.
Alhamdulillah sampai detik sekarang sambil berjalan, sudah berjalan melalui dana desa, CSR Indonesia Power, seperti itu. Akan tetapi ini belum maksimal, karena tabung yang kita bangun sampai detik ini masih di bawah nominal. Mestinya, harusnya 650 kubah, tabung masih kurang lebih 78-an yang ada. Sudah lama. 1,5 tahun sudah. Iya. Ya itu tetangga itu make biogas itu. Jadi istri saya itu kepingin biogas. Akhirnya minta ke Bapak Haji Toha. Haji Toha kan pengurusnya biogas itu. Oh, jadi nanya-nanya yang caranya. Iya. Terus dipakai Pak? Masak? Iya pakai masak. Dulu sebelum pakai gas? Pakai pakai kayu. Oh, pakai kayu, nggak pakai LPG? Enggak, pakai kayu. Terus untungnya apa sih Pak pakai biogas? Untungnya itu ya Gratis? enggak beli itu Enggak usah beli tabung. Bisa bertabung? Iya, untungnya. Kayu gitu? Iya, dah. Pakai duit? Enggak pakai duit. Kalau kira-kira ini Pak, untungnya berapa? Kalau dulu pakai kayu sebulan belanja untuk bahan bakar berapa? Sebulan ya 50.000 itu. Sampai 10.000. Iya. Sekarang sudah nggak sama sekali. Enggak sama sekali sudah. Gratis. Iya. Seandainya dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dengan potensi yang begitu besar, 8 ton per hari, ini bisa dibuat energi listrik, dikelola para ilmuwan, insya Allah bisa menggerakkan listrik satu desa. Itu harapan saya ke depan. Lah, biogas ini awalnya warga nggak mau. Karena takut meledak, takut begini, sembarang kali. Ketika warga itu tahu seperti apa biogas bisa dibuat masak, sekarang warga maunya itu minta dibangunin dan dibuatkan biogas. Kalau dihitung persen, masih 30%-an belum nyampe, Thomas. Seperti itu. Ya mayoritas lah warga kami sekarang ada yang masak itu pakai manual, pakai kayu. Ada yang LPG. Lah, ini kan benturannya hanya di pendanaan. Kalau hasilnya sudah jelas kalkulasinya. Kalau pakai LPG 1 bulan ibu rumah tangga itu habis 4. Kalau pakai biogas itu tidak pakai uang. Bahkan tinggal ngisi, hidup. Kalau dikali 20.000 kali 4 1 bulan itu kan 80.000 kalkulasinya. Sedangkan pakai biogas tidak saya pakai. Lah cuma pembiayaan pertamanya yang perlu biaya besar. Karena 2 meter persegi ini kurang lebih anggarannya itu 19,5 juta. Di situ. Lah kalau 4 meter persegi kurang lebih 27,5 juta. Akan tetapi ini maunya ke depan akan dikelola oleh BUMDes. BUMDes akan membentuk biogas bagaimana 4 meter persegi dibangun untuk menggerakkan 4 sampai 5 kakak. Warga pada akhirnya nanti setiap bulannya akan dikenakan iuran Rp8.000 untuk biaya perawatan. Ini pencanangan pemerintah desa ke depan untuk memecah solusi kotoran ternak yang ada di desa kami. Tidak sulit. Pokoknya langsung dinyalakan korek langsung Iya, di kotoran sapi masuk ke Dimasukkan ke tabung. Baru dari tabung keluar gasnya kotoran yang lama. Oh, ampasnya keluar. Iya, ampasnya keluar. Gasnya keluar pakai pipa itu. Iya, masuk dari pipa gasnya. Jadi nyala api. Itu enggak dicampur apa, Om? Enggak. Kotoran yang masuk dicampur air apa? Ya enggak pakai celetong sama
air kencingnya. Kencing sapi.